Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi mata kuliah teori dan praktikum arsitektur dan perancangan sistem enterprise yang beranggotakan Yuli Herdiana Putri dengan NIM F1 S1 19004, Nia Pramita Sriwahyuni NIM F1 S1 19006, dan saya Cindy Bulan Fitriani NIM F1 S1 19008. Baik, pada materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Nia Pramita Sriwahyuni. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resume berdasarkan literatur tentang Evaluation Enterprise Architecture atau yang disingkat dengan EA. Enterprise Architecture merupakan kegiatan perorganisasian data yang dipergunakan dan dihasilkan oleh organisasi yang mencakup tujuan proses bisnis dari organisasi tersebut dan merupakan sebuah blueprint yang menjelaskan bagaimana elemen IT dan manajemen informasi bekerja sebagai satu kesatuan. EA memiliki 4 komponen utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur informasi atau data, arsitektur teknologi, dan arsitektur aplikasi. Sehubungan dengan keempat komponen ini, produk EA adalah berupa grafik, model, dan atau narasi yang menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise. Konsep arsitektur enterprise adalah untuk membangun sistem informasi untuk memisahkan data, proses, infrastruktur teknologi, orang, waktu, dan motivasi dalam suatu kerangka kerja arsitektur enterprise. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari pengulangan data, proses, dan kesalahan identifikasi kebutuhan teknologi yang berjalan dalam suatu sistem informasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan utama enterprise arsitektur adalah menyediakan framework atau kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Selanjutnya, penjelasan tentang top-down design. Top-down design merupakan cara seorang programmer dalam mempermudah dan memecahkan masalah. Secara garis besar, top-down design bekerja dengan cara menyusun program yang alurnya dari atas ke bawah. Garis besar top-down design, pada kasus membuat program, biasanya kita dihadapkan pada masalah yang umum. Namun dari kasus tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil, sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Kita harus memulainya dengan membuat kerangka permasalahan. Selanjutnya, membagi dalam beberapa bagian proses. Bekerja dengan beberapa cara. Pertama, kita memiliki satu pekerjaan yang besar. Selanjutnya, pekerjaan tersebut kita pecah menjadi beberapa bagian. Analoginya, Google Earth untuk mencari kampus UAD. Simpelnya, top-down design itu proses pengenalan pola dari keseluruhan menuju bagian-bagian. Contohnya, kita tahu si B itu karena suaranya, postur, cara berjalan, dan lain-lain. Lanjut, contoh dari top-down design, contoh implementasi, permasalahan dan desain di komputer. Sekarang, kami akan memeriksa beberapa contoh praktis yang dapat Anda program. Setiap contoh melibatkan tugas utama yang membutuhkan penyempurnaan. Ketika Anda membaca setiap contoh, cobalah untuk mengidentifikasi tugas mana yang akan disempurnakan dan bagaimana itu akan disempurnakan. Selanjutnya ada bottom up down. Bottom up adalah teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali oleh identifikasi terhadap bagian-bagian spesifik dari suatu pola yang menjadi landasan bagi pengenalan pola secara keseluruhan. Simpelnya, bottom up terjadi apabila proses pengenalan pola dimulai dari bagian-bagian menuju pada pengenalan keseluruhan. Kelebihan dari bottom ini, rakyat memiliki suara dalam perencanaan kebijakan dan keputusan dibuat secara kolaboratif. Kekurangannya,
tahap perencanaan jauh lebih memakan waktu dan tenaga dibandingkan dengan pendekatan top-down. Lalu kekurangannya lagi, perencanaan memerlukan ruang lingkup dan proses kontrol yang jelas agar tetap terkendali. Nah, baik ini merupakan contoh dari bottom up. Kita akan mendesain sebuah sistem pengujian mesin kendaraan. Kita harus mulai dengan menentukan hardware dasar atau komponen dasar yang terlibat, sensor mesin. Sensor umumnya dipasang pada alat digital atau analog, yang terpasang pada modul software pengendali atau drivers. Alat yang unik. Software yang digunakan untuk mengontrol alat pengendali atau drivers, kemudian didesain di atas pengendali-pengendali tersebut. Demikianlah sistem software didesain dari level bawah ke atas. Desain bottom up juga sangat cocok digunakan pada kasus di mana komponen software yang ada digabungkan dan disatukan dengan modul baru untuk membangun sebuah sistem. Baiklah, saya silakan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yoli Hardiana Putri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tier 1 arsitektur. Tier 1 arsitektur database paling sederhana, di mana klien, server, dan database semua berada di mesin yang sama. Atau single tier, pada arsitektur ini semua pemrosesan dilakukan pada mainframe. Kode aplikasi, data, dan semua komponen sistem ditempatkan dan dijalankan pada host. Contohnya, arsitektur satu tingkat yang sederhana adalah kapanpun Anda menginstal database di sistem Anda dan mengaksesnya untuk mempraktikkan query SQL. Tetapi arsitektur seperti itu jarang digunakan dalam produksi. Kelebihannya, semua pemrosesan terjadi secara terpusat, keamanan lebih terjamin. Dan kekurangannya, semua pemrosesan terjadi pada semua mesin tunggal, sehingga semakin banyak user yang mengakses host, semakin kewalahan jadinya. 1 tier dan 2 tier arsitektur. Selanjutnya, tier 2 arsitektur. Tier 2 dalam model two-tier, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada klien dan server. Klien atau server adalah tipikal sebuah aplikasi two-tier dengan banyak klien dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Aplikasi ditempatkan pada komputer klien dan mesin database dijalankan pada server jarak jauh. Aplikasi klien mengeluarkan permintaan ke database yang mengirimkan kembali data ke kliennya. Selanjutnya, contohnya ada aplikasi web service berbasis database. Kelebihannya, semakin banyak user bertambah pada aplikasi klien atau service, kinerja server file tidak akan menurun dengan cepat. Dan kekurangannya, tidak ada tingkat menengah untuk menangani keamanan dan transaksi. Berikutnya perbedaan 1 tier dan 2 tier. 1 tier atau disebut single tier memiliki konsep yaitu semua komponen pada sistem dijalankan di komputer yang sama. Keuntungannya adalah model yang sederhana, mudah digunakan oleh pengguna, dan paling sedikit memiliki alternatif. Kerugian single tier adalah skalanya kecil, susah diamankan, tidak memungkinkan adanya reusable komponen dan kode. Contohnya pengguna single tier adalah suatu aplikasi yang dijalankan pada komputer desktop dan tersimpan pada folder di komputer tersebut. Yang kedua ada tier 2 atau disebut two tier, memiliki konsep aplikasi ditempatkan pada komputer klien dan mesin database yang dijalankan pada server jarak jauh. Dengan menggunakan konsep two tier, maka kini telah menggunakan 2 lapisan, yaitu klien dan server. Two tier memiliki keuntungan yaitu mudah, database ditangani secara khusus dan relatif sederhana. Kerugiannya yaitu skalabilitas kurang, tingkat keamanannya sangat kurang, dan lebih mahal. Contohnya adalah aplikasi web berbasis database. Klien akan melakukan request melalui web browser untuk mengakses database-nya.
Berikut ada penjelasan tentang middleware dan proses bisnis yang terjadi pada masing-masing jenis middleware. Yang pertama, pengertian middleware. Middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware pada umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input ataupun output. Middleware berfungsi sebagai penerjemah informasi sehingga setiap aplikasi mendapatkan format data yang dapat mereka proses. Tujuan utama software middleware ini adalah untuk membantu memecahkan interkoneksi beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas. Di sini terdapat tujuan dari middleware, yaitu memberikan fasilitas untuk programmer supaya dapat mendistribusikan objek akan dipakai pada beberapa bagian proses yang berbeda. Yang kedua, sebagai interkoneksi ke beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas, middleware menjadi sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi client atau server, dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai manfaat dan proses bisnis. Manfaat menggunakan middleware dapat memberikan manfaat tertentu seperti penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pada sistem yang terdistribusi maka dapat dijalankan. Yang kedua, dua platform atau aplikasi secara bersamaan dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform berbeda. Yang ketiga, adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Nah, kemudian proses bisnis middleware. Yang pertama, layanan sistem terdistribusi komunikasinya bersifat kritis, program to program dan biasanya merupakan layanan manajemen data seperti RPC, MOM, dan ORB. Yang kedua, layanan aplikasi aksesnya ke layanan terdistribusi dan jaringan seperti TP, monitor, dan layanan database seperti struktur query language atau yang dikenal dengan SQL. Yang ketiga, layanan manajemen middleware memungkinkan aplikasi dan fungsi dimonitor secara terus-menerus untuk meyakinkan unjuk kerja yang optimal pada lingkungan komputasi terdistribusi. Dan selanjutnya, contoh-contoh dari layanan middleware. Yang pertama, transaksi monitor merupakan produk pertama yang disebut middleware, menempati posisi antara permintaan dari program klien dengan database untuk meyakinkan bahwa semua transaksi ke database terlayani dengan baik. Yang kedua, mixing middleware merupakan antarmuka dan transportasi antar aplikasi, dapat menyimpan data dalam suatu antrian message yang jika mesin tujuan sedang mati atau overload, berisi business logging yang merutekan message ke tujuan sebenarnya dan memformat ulang data lebih tepat. Sama seperti sistem message email, kecuali mixing middleware digunakan untuk mengirim data antar aplikasi. Yang ketiga, database middleware. Middleware basis data menyediakan interface antara sebuah query dengan beberapa database yang terdistribusi menggunakan baik arsitektur hubungan atau arsitektur terdistribusi sehingga memungkinkan data untuk digabungkan dari beberapa sumber data yang berbeda atau terpisah. Yang keempat, middleware application server merupakan sebuah web-based application server yang menyediakan antarmuka untuk berbagi aplikasi, digunakan sebagai middleware antara browser dengan aplikasi. Dan ini penjelasan masing-masing framework enterprise arsitektur dan perusahaan yang memanfaatkan framework tersebut. Yang pertama ada Zuckman.
Kerangka Zalcman didasarkan pada prinsip-prinsip arsitektur klasik yang membentuk persamaan umum, kosakata, dan seperangkat perspektif untuk menggambarkan sistem perusahaan yang kompleks. Kerangka Zalcman memiliki 6 perspektif atau pandangan, perencanaan, pemilik, perancang, pembangunan, subkontraksi, dan pengguna. Nah, berikut karakteristik Zalcman Framework. Yang pertama, mengkategorikan deliverable dari EA, yang kedua kegunaan EA yang terbatas, yang ketiga banyak diadopsi di seluruh dunia, yang keempat perspektif view yang kurang menyeluruh, yang kelima merupakan talks untuk perancangan. Kolom Zalcman Framework dapat dijelaskan sebagai berikut. Masing-masing perspektif memfokuskan perhatian pada pertanyaan mendasar yang sama. Jawaban pertanyaan-pertanyaan dari sudut pandang itu menciptakan representasi deskriptif yang berbeda, yaitu modal, yang menerjemahkan dari perspektif yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Perusahaan yang menggunakan Zalcman yaitu PT Vivamas, yaitu Adi Pratama. PT Vivamas Adi Pratama merupakan sebuah perusahaan penanam modal asing yang bergerak dalam bidang usaha perakit industri sepeda motor roda 2 dan 3, berusaha memberikan solusi bagi kebutuhan alat transportasi untuk masyarakat dengan memberikan prinsip total solution, yakni dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dengan memadukan sinergi antara teknologi dan sistem informasi. Yang kedua ada TOGAF. TOGAF adalah suatu framework untuk arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan yang komprehensif untuk merancang, perencanaan, pelaksanaan, dan tata kelola arsitektur perusahaan. TOGAF merupakan level atas dan pendekatan holistik untuk desain, yang biasanya dimodelkan pada 4 tingkat, yaitu bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. TOGAF secara umum memiliki struktur dan komponen sebagai berikut. Yang pertama, arsitektur development method atau ADM. Yang kedua, foundation arsitektur, enterprise continuum foundation arsitektur. Yang ketiga, resort base. Perusahaan yang menggunakan TOGAF yaitu PT Time Excelindo, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa layanan internet atau ISP, online system, telekomunikasi, data komunikasi, software development, serta pembangunan dan pemberian jaringan komputer maupun jaringan telekomunikasi. Yang ketiga ada FEAF, Federal Enterprise Architecture, adalah arsitektur enterprise pemerintahan arsitektur menggambarkan federal, sebuah enterprise keadaan pada saat ini dan masa depan lembaga, dan menjabarkan rencana untuk transisi dari kondisi saat ini ke keadaan masa depan yang diinginkan. Federal Enterprise Architecture adalah sebuah karya dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dirancang untuk kemudahan berbagai informasi dari sumber daya di seluruh badan-badan federal, mengurangi biaya, dan memperbaiki keadaan masyarakat. FEAF menyediakan sebuah struktur untuk mengembangkan, memelihara, dan mengimplementasikan lingkungan operasional di top level dan mendukung implementasi dari sistem IT. Perusahaan yang menggunakan FEAF yaitu PT Sumber Buana Motor Yogyakarta. Untuk bisa bersaing di dunia bisnis otomatis, PT Sumber Buana Motor Yogyakarta perlu mengembangkan strategi bisnisnya. Salah satu caranya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi. Dan kemudian ada Gartner. Menurut Gartner, arsitektur enterprise adalah mengenai penyatuan 3 unsur yaitu pemilik bisnis, spesialis informasi, pelaksanaan teknologi. Gartner Framework Enterprise Arsitektur juga menjelaskan 4 sudut pandang primer arsitektur yaitu bisnis, informasi, teknologi, dan solusi. Gartner Framework, sebuah dokumen pendamping, memperkenalkan Gartner EA Framework yang mengartikulasikan hubungan antara arsitektur bisnis perusahaan,
arsitektur informasi perusahaan dan EA teknis atau ETA, dan sintesis dengan solusi. Meskipun model proses EA dan kerangka EA memiliki kelebihan sendiri dan nilai, mereka dapat digunakan bersamaan. Perusahaan yang memanfaatkan Gartner yaitu YIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkembangan teknologi semakin pesat sehingga memberikan dampak yang besar. Dengan adanya teknologi memudahkan suatu organisasi dalam mengelola data serta informasi yang dimilikinya. Nah, berikut implementasi penjelasan secara detail tentang implementasi dari masing-masing framework dan kriteria sistem informasi yang seperti apa yang sesuai dengan framework tersebut. Yang pertama ada Zekman. Zekman merupakan skema untuk melakukan klasifikasi perorganisasian artifak enterprise. Segment framework terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Tiap kolom mempresentasikan fokus, abstraksi, atau topik arsitektur enterprise, yaitu data, fungsi, jaringan, manusia, waktu, dan motivasi. Tiap baris mempresentasikan perspektif sebagai berikut. Yang pertama ada perspektif perencana, yang kedua perspektif pemilik, yang ketiga perspektif perancang, dan yang terakhir perspektif pembangun. Sistem informasi pemasaran dengan menggunakan web. Dan yang kedua ada TOGAF. TOGAF ADM didasarkan pada kebutuhan perancangan sistem, karena TOGAF ADM terbilang lengkap untuk membuat blueprint. TOGAF ADM digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur di mana terdiri metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikan. Salah satu kelebihan menggunakan framework TOGAF ini adalah karena sifatnya yang fleksibel, TOGAF menawarkan pendapatan untuk perencanaan, perancangan, implementasi, dan pengaturan IA pada perusahaan. Sistem informasi yang digunakan ialah Internet Service Provider atau ISP. Yang ketiga ada FEAF. Perusahaan yang menggunakan Enterprise Arsitektur FEAF yaitu PT Sumber Buana Motor Yogyakarta. FEAF juga mendukung komponen Enterprise Arsitektur yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Selain itu juga FEAF telah mengadopsi 3 kolom utama dari kerangka Zekman yang terdiri dari deskripsi data, deskripsi fungsi, dan deskripsi jaringan. Sistem informasi yang digunakan ialah sistem informasi yang berbasis web. Dan yang keempat ada Gartner. Perusahaan yang menggunakan Enterprise Arsitektur Gartner ialah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Gartner Framework Enterprise Arsitektur juga menjelaskan 4 sudut pandang primer arsitektur, yaitu bisnis informasi, teknologi, dan solusi. Setiap sudut pandangan mewakili konsentrasi yang relevan dengan serangkaian stakeholder. Sistem informasi yang digunakan ialah sistem informasi yang berbasis web. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.